Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Andus Mujiono Wiryotinoyo MPD dan Dr. Reli Handayani SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik. Baiklah, di sini kami dari kelompok 11. Saya Linda Pangesti dengan NIM A1B1200083 dan rekan saya Dimas Erdiansyah dengan NIM A1B1201111. Baiklah, kami di sini akan memaparkan materi yaitu mengenai bentuk pragmatis dan implikasi pragmatis. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dimas Erdiansyah. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, yang pertama yaitu bentuk pragmatis. Dalam komunikasi dengan bahasa orang sesungguhnya melakukan tindakan. Tindakan dalam berkomunikasi itu dapat dirinci menjadi tindakan-tindakan kecil sebagaimana bahasa dirinci menjadi bentuk lingual atau BL. Dari kalimat, klausa, frasa, sampai kata bagian terkecil dari tindakan komunikasi dengan bahasa disebut tindak tutur. Tegasnya berupa tindak ilokusi. Menyatakan bahwa tindak ilokusi merupakan unit terkecil dalam komunikasi linguistik. Selanjutnya 12 bentuk pragmatis. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan 12 SP, yaitu menginformasikan fakta, menyatakan kehendak, menyatakan kesenangan, menegaskan, menilai, mengingatkan, memastikan, meyakinkan, mengeluh, bertanya, meminta, dan menyuruh. Yaitu yang pertama menginformasikan fakta. SP menginformasikan fakta, yaitu suatu SP yang digunakan oleh penutur untuk menyampaikan informasi atau memberitahukan sesuatu pada lawan tutur. Menginformasikan fakta sering dilakukan oleh penutur sebagai laporan terhadap lawan tutur. Contoh, anak. Tadi Pak Bos datang. Ibu, mana? Anak di atas meja. Ibu, tolong ambilkan. Anak, aku sudah mengantuk. Percakapan di atas merupakan SP melaporkan pada percakapan satu. Si anak melaporkan pada ibunya bahwa Pak Pos tadi datang. Selanjutnya menyatakan kehendak. SP berupa menyatakan kehendak, yaitu suatu SP yang digunakan oleh penutur untuk mengungkapkan kehendaknya, kemampuannya atau niatnya untuk melakukan suatu perbuatan. Contoh, anak, Bu, pipis bu. Pipis bu, ya pipis di sana, nanti ibu menyusul sama ibu. Pada implikator percakapan 2, 3, dan 4, si anak menyatakan hendaknya kepada ibunya bahwa ia hendak buang air kecil ke belakang. Selanjutnya menyatakan kesenangan. SP pada IP pada dapat berupa menyatakan kesenangan, yaitu SP yang mengungkapkan sesuatu yang disenangi, disukai, ataupun diinginkan oleh penutur. Contoh, anak, ya adek mau pizza. Ayah, pizza itu apa? Anak, pizza itu kue mahal nggak ya? Ayah, ya nggak tahu ya, besok kita beli. Anak, sekarang sajalah ya. Dengan implikator percakapan di atas, sang anak menyatakan kesenangannya terhadap pizza. Ia ingin memakan pizza. Selanjutnya menegaskan. SP pada IP dapat berupa menegaskan, yaitu SP yang digunakan oleh penutur untuk menegaskan sesuatu pada lawan tutur. Contoh, ibu, dek, jam berapa sekarang? Ngaji sana. Anak, ini malam minggu ya. Dengan implikator percakapan 6, sang anak menegaskan pada ibunya bahwa malam ini malam minggu, tidak ada pengajian. Selanjutnya menilai. SP juga dapat berupa menilai, yaitu SP yang digunakan oleh penutur untuk memberikan penilaian terhadap suatu keadaan, orang, barang, ataupun fakta. Contoh, ibu, dek, sana minum susu sama bapak. Anak, bapak pahit, kurang gula, males. Pada implikator percakapan 7, sang anak menilai susu yang dibuat ayahnya biasanya tidak manis karena ayahnya hanya sedikit membubuhkan gula. Selanjutnya mengingatkan. SP pada IP dapat berupa mengingatkan, yaitu SP yang digunakan oleh penutur untuk meningkatkan suatu hal pada lawan tutur. Contoh, ibu, bangun, dikil, ibunya sudah habis. Anak, nanti sore bu. Ibu, apa nanti sore? Anak, ini janji gini, sambil menirukan gaya orang berenang dengan menggerakkan tangannya. Janji kan harus ditepati bu. Ibu, tapi ayah kan belum gajian. Anak, pokoknya janji kan harus ditepati. Ibu, iya. Kepada ibunya dengan SP pada enak atau
percakapan 8, sang anak mengingatkan ibunya mempunyai janji. Implikator percakapan 9, sang anak mengingatkan ayahnya bahwa nanti sore akan mengajak berenang. IP 10, sang anak menegaskan agar janji ibunya melewati. Memastikan. SP pada IP dapat berupa memastikan, yaitu SP yang digunakan oleh penutur untuk menyatakan kepada lawan tutur bahwa sesuatu pasti terjadi. Contoh, anak, Bu, aku ngaji. Ibu, nanti. Belum selesai ceritanya. Anak, jam berapa ini? Ibu, 5:30. Anak, cepat, pasti sudah ditunggu temanku. Dengan SP dan IP 11, sang anak memastikan bahwa ia telah ditunggu oleh temannya untuk pergi mengaji. Meyakinkan. SP pada IP dapat berupa meyakinkan, yaitu SP yang digunakan oleh penutur untuk meyakinkan lawan tutur melalui pengajuan alasan atau argumentasi dengan harapan lawan tutur dapat menerima kebenaran argumen yang diajukan. Contoh, Ibu, Dik, pintunya ditutup saja. Anak, lihat, Bu, teman-teman main kejar-kejaran. Ibu, biarkan mereka, akan kuat. Anak, aku juga kuat kok, lari-lari. Ibu, nanti kamu bisa sakit, batuk, pilek. Dengan IP 12, sang anak berusaha untuk mendapatkan izin dari ibunya untuk bermain bersama teman-temannya. Selanjutnya itu mengeluh. SP pada IP dapat berupa mengeluh, yaitu SP yang dipakai oleh penutur untuk menyampaikan keluhan pada lawan tutur. Contoh, anak, tadi Pak Pus datang. Ibu, mana? Anak, di atas meja. Ibu, tolong ambilkan. Anak, aku sudah mengantuk. SP pada IP 13 merupakan contoh SP mengeluh dari anak kepada ibunya bahwa ia telah mengantuk. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Linda. Baiklah, yang selanjutnya yaitu SP bertanya. SP pada IP yang juga tergolong produktif adalah bertanya. Yang dimaksud dengan SP bertanya ialah SP yang digunakan oleh penutur untuk menanyakan sesuatu kepada lawan tutur. Contohnya pada percakapan berikut. Dik, sudah siapin buku belum? Sudah siapin buku belum? Dik, nanti kita terlambat. Bangun, sudah siang. Iya, sambil beranjak dari tempat tidur. SP pada IP 14 dan 15 merupakan contoh SP bertanya. Dengan kedua itu, sang kakak menanyakan persiapan buku adiknya. IP 15 hanyalah mengulang dari IP 14 agar adiknya lebih memperhatikan. Dan selanjutnya, meminta. SP pada IP dapat berupa meminta atau memohon, yaitu SP yang digunakan oleh penutur untuk meminta sesuatu kepada lawan tutur. Contohnya pada percakapan ibu dan anak berikut ini. Air putih, apa? Memalingkan muka ke arah anaknya yang berkeringat dan terengah-engah. Air putih, minum Dik ya? Iya, sebentar ya ibu ambilkan. Dengan SP pada IP 16 dan 17, sang anak meminta air putih untuk diminum kepada ibunya yang sedang duduk santai. Selanjutnya, menyuruh. SP pada IP dapat berupa menyuruh atau memerintah, yaitu SP yang digunakan oleh penutur untuk menyuruh agar lawan tutur atau orang lain melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya ataupun orang lain. Contohnya, pada percakapan berikut ini. Dik, pintunya ditutup saja. Lihat Bu, teman-teman main kejar-kejaran. Biarkan, mereka kan kuat. Aku juga kuat kok lari-lari. Nanti kamu bisa sakit, batuk, pilek. Dengan SP pada IP 18, sang anak menyuruh ibunya untuk melihat teman-temannya yang sedang kejar-kejaran di halaman ketika hujan turun dengan lebatnya. Baiklah, materi selanjutnya, implikasi pragmatis. Implikasi pragmatis sesungguhnya adalah satuan pragmatis yang tersirat atau terindikasikan dalam satuan pragmatis yang secara langsung diekspresikan oleh bentuk lineal. Implikasi pragmatis merupakan maksud yang dikehendaki oleh penutur kepada lawan tutur dalam satuan implikator percakapan. Ada 6 macam implikasi pragmatis, yaitu menyuruh, mengajak, menolak, meminta, mengingatkan, dan menginformasikan fakta. Yang pertama, menyuruh. Implikasi pragmatis dapat berupa menyuruh atau memerintah, yaitu menyuruh lawan tutur agar lawan tutur atau orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penutur. Contohnya pada percakapan anak dan ayah berikut ini. Ya, cium ya. Mencium pipi kanan, kiri, dan dahi ayahnya, dan sebaliknya. Sudah siang ya? Ya. Ayah belum mandi? Ya. Pada implikator percakapan 1, sang anak menyuruh ayahnya agar bangun dari tempat tidur, dan dengan implikator percakapan 2, sang anak menyuruh agar ayahnya segera mandi karena hari telah siang. Selanjutnya, mengajak. Implikasi pragmatis dapat juga berupa mengajak, yaitu penutur mengajak lawan tutur untuk ikut melakukan sesuatu bersama-sama dengan si penutur. Contohnya pada percakapan berikut ini. Kapan kita pergi ya? Yuk sayang, ayah ke belakang dulu. Kakak ya, mau ikut? Mau dong. Senang ikut? Iya dong. Pada percakapan
menyampaikan tujuan terselubung yang berupa implikasi mengajak, yaitu mengajak pergi ayahnya. Lalu selanjutnya menolak. Implikasi pragmatis dapat berupa menolak, yaitu menolak sesuatu yang ditujukan terhadap dirinya. Penolakan dapat dilakukan terhadap tawaran, ajakan, atau perintah yang ditujukan kepada diri si penutur. Contohnya pada percakapan kakak dan adik berikut ini. Dik, mana tasnya? Bawa tas untuk apa? Apa disuruh bu guru tidak membawa tas? Tidak, bawa tasnya. Pada percakapan di atas, sang adik menolak perintah dari kakaknya untuk membawa tas yang disiapkan dengan memakai implikator percakapan 4. Selanjutnya, meminta. Implikasi percakapan juga dapat berupa meminta atau memohon. Dengan implikasi meminta, penutur bertujuan memperoleh sesuatu dari lawan tutur atau bertujuan agar orang melakukan perbuatan ataupun sikap tertentu. Contohnya pada percakapan berikut ini. Sekarang aku suka dada ayam. Ya sudah, ambil saja. Tapi malas megang. Adik dulu bu. Sabar sayang. Pada percakapan 5, kakak meminta kepada ibunya agar ia mendapat bagian dada ayam goreng. Selanjutnya, penutur menyatakan kehendak pada percakapan 6, yaitu kakak meminta ibunya untuk menyuapinya dengan lauk dada ayam itu. Selanjutnya, mengingatkan. Implikasi pragmatis dapat berupa mengingatkan, yaitu penutur membuat lawan tutur ingat akan hal yang diperkirakan telah dilupakan atau terlupakan oleh lawan tutur. Hal-hal yang diingatkan dapat berupa suatu kekeliruan, keterbatasan, kebiasaan, ataupun tugas kewajiban. Contohnya pada percakapan berikut ini. Buku yang tadi malam ya? Ya. Roti yang tadi malam ya? Ya. Ada? Iya, nanti ayah belikan. Pada percakapan 7 adalah bertanya. Dengan bertanya, kakak mengingatkan pesannya tadi malam kepada ayahnya untuk membelikan buku. Lalu pada percakapan 8, adik juga mengingatkan pesanan kepada ayahnya agar ayahnya tidak lupa membelikan roti kesukaannya. Lalu yang terakhir ada menginformasikan fakta. Implikasi pragmatis dapat juga berupa menginformasikan fakta, yaitu penutur memberitahukan sesuatu kepada lawan tutur dengan tujuan agar lawan tutur dapat mengetahui bahwa ada sesuatu atau sesuatu telah terjadi. Contohnya pada percakapan ayah dan anak berikut ini. Ayah nanti malam tidur di taman ya? Iya. Aku sudah besar ya, bisa tidur sendiri. Kan hanya semalam. Pada percakapan 9, sang anak dengan tersirat menginformasikan fakta bahwa dirinya masih kecil. Lalu pada percakapan 10, sang anak juga dengan tersirat menginformasikan fakta bahwa dirinya tidak dapat tidur sendiri. Baiklah, sekian materi yang dapat kami paparkan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.